Cookie Team, kembali lagi di channel kami Cookie Mo. Kali ini kami akan membuat suatu makanan dari Korea yang super viral, yaitu Korean garlic bread. Ini aku pakai cream cheese, tapi cream cheese-nya homemade ya. Kalian pasti bisa bikin. Yuk tonton video sampai akhir dan jangan lewatkan tips dari kami. Pertama, aku akan mengaktifkan rakinya. Siapkan susu cair, kemudian tambahkan gula, dan aduk hingga gulanya larut. Oh iya, ini aku menggunakan susu yang sedikit hangat ya. Hanya sedikit hangat. Kemudian masukkan rakinya. Raki tidak akan aku aduk. Diamkan hingga sedikit berbusa. Nah, kalian bisa lihat nggak? Itu rakinya udah agak berbusa, tandanya raki aktif. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian aduk hingga rata. Nah, ini aku udah menaruh tepung terigunya di sini. Akan aku tambahkan garam dan juga gula lagi. Aduk sedikit, kemudian aku akan membentuk lubang di tengahnya seperti ini. Nah, kemudian aku akan masukkan adonan cairnya ke tengah-tengah adonan kering seperti ini. Jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu ya, untuk memastikan tidak ada bagian yang mengendap. Kemudian mulai aduk menggunakan sendok. Nah, jika dirasa sudah berat seperti ini, aku akan mulai mengaduknya menggunakan tangan. Tangan udah aku pastikan bersih ya, aku akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan margarin. Kalian juga bisa menggunakan mentega, tapi aku tidak menyarankan untuk menggunakan minyak. Mulai uleni hingga adonan kalis. Kira-kira 10 hingga 15 menit. Nah, seperti ini sudah lumayan kalis. Aku akan menunjukkan tanda-tandanya kepada kalian. Ketika dibentangkan, adonan akan membentuk lapisan. Nah, ini sudah cukup kalis ya. Aku akan mulai membulatkannya. Aku menggunakan teknik ini agar bulatannya lebih sempurna. Nah, kemudian siapkan baking tray. Di baking tray ini udah aku lapisin sedikit minyak. Kemudian oleskan minyak ke seluruh bagian adonan roti. Untuk bagian belakangnya, jangan lupa dijepit-jepit seperti ini dulu ya. Untuk memastikan tidak ada bagian yang terbuka. Nah, kemudian lanjut lagi. Aku akan menggunakan teknik yang sama seperti di awal tadi. Seperti ini sudah cukup. Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam. Sementara itu akan mulai menyiapkan pengganti cream cheese-nya. Masukkan margarin. Kalian juga bisa menggunakan mentega. Aku menggunakan margarin yang sudah salted ya. Lelehkan hingga semua bagiannya mencair sempurna. Kemudian masukkan dulu tepung terigunya. Kemudian masak tepung terigunya. Aduk hingga semua bagiannya tercampur rata. Nah, kira-kira teksturnya akan jadi seperti ini. Jika tepung terigunya sudah panas, aku akan mulai menambahkan susu. Aku saranin kalian menggunakan susu yang plain ya, agar nanti rasa manisnya tidak mengganggu, jadi rasanya lebih mirip dengan keju. Kemudian aduk hingga semua bagian tercampur dengan rata. Nah, seperti ini sudah cukup rata. Kemudian aku akan memasukkan keju parut. Ini aku hanya menggunakan sedikit keju loh, tapi rasanya nanti akan sangat keju. Nah, aduk sedikit. Kemudian agar rasanya lebih asin akan aku tambahkan garam. Ini bisa sesuai selera ya. Dan sedikit gula.
Aduk. Tahap ini gunakan api kecil hingga sedang. Jangan terlalu besar ya, agar nanti adonannya mengental secara perlahan dan hasilnya tetap lembut seperti ini. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, tandanya adonan telah siap. Kita bisa mulai mengangkatnya dan mendinginkannya terlebih dahulu. Sementara itu, aku akan membuat topping menggunakan mentega dan campuran bawang putih. Pertama, masukkan putih telur. Kemudian, mentega cair. Dan juga bawang putih dan daun bawang yang sudah aku cincang halus. Daun bawang ini sebagai pengganti parsley ya. Kalian juga dapat menggunakan parsley. Kemudian masukkan susu kental manis, gula, dan sedikit lada. Tambahkan juga garam. Aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Aku rasa adonanku kali ini terlalu banyak menggunakan susu kental manis. Jadi aku akan menambahkan mentega cair. Kemudian aduk lagi. Warnanya lebih kuning ya dari yang tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian sisihkan. Ini dia roti tadi yang udah aku diamkan selama 1 jam, kemudian aku panggang selama kurang lebih 20 menit. Kemudian potong roti menjadi 6 bagian. Potongannya bisa disesuaikan dengan besar roti kalian atau keinginan kalian aja ya. Kalau aku akan membaginya menjadi 6 bagian. Roti ini teksturnya empuk loh dan luarnya sedikit garing. Nah, di sela-sela roti kemudian kita masukkan saus keju yang sudah kita buat sebelumnya. Aku akan mengisinya hingga benar-benar penuh karena aku suka keju. Nah, seperti ini sudah penuh dengan saus keju. Kemudian tuangkan campuran mentega dan bawang putih tadi. Tuangkan secara merata ya. Nah, aku akan sedikit meratakannya menggunakan sendok seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan brush. Kemudian aku akan lanjut memanggangnya selama kurang lebih 15 menit. Dan jadi deh Korean garlic bread-nya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Aku akan menunjukkan kepada kalian seperti apa teksturnya. Saus kejunya sangat lembut dan sangat lumer di mulut. Rotinya pun juga sangat empuk. Pokoknya teksturnya pas deh dan rasanya ngeju banget. Kalian wajib banget nih coba di rumah. Karena makanan ini benar-benar viral dan gampang banget dibuat. Berikut resep lengkapnya, silahkan di screenshot.